Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau di video sebelum ini Juma tidak mampu mendengarkan penjelasan hebat Edis TV, kali ini Yonatan Nandar terkejut dengan penjelasan Edis TV. Bahkan Yonatan Nandar kalah debat dan malu dengan ucapannya setelah mendengarkan penjelasan daripada Edis TV. Saudara dalam Tuhan, banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita dalam dialog mereka. Dan mari kita lihat videonya terlebih dahulu setelah kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologia Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita lihat videonya. Berkata, akan datang seorang nabi setelahku, namanya Ahmad. Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ini bagaimana ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa nama nabinya itu Muhammad sehingga dipaksa-paksa jadi Ahmad? Nih, sekarang Nandar, secara logis ya, nih. Di sini dikatakan bahwasanya Isa itu berkata kepada Bani Israel. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Ya. Israel kan dia bilang, Nandar? Kalau dia berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad. Kenapa datangnya bukan kepada Bani Israel? Coba, karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, bunyinya begini. Saya tampilkan dulu di layar kamera saya ya. Nih, ini ayat di dalam Al-Quran nih. Ini ayat yang kamu bacakan kan? Ini Isa berkata. Isa berkata akan datang nanti setelahku kepada Bani Israel. Namanya Ahmad. Nah, sekarang kita bandingkan di dalam Quran surat Ibrahim. Nih, ini surat Ibrahim nih. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Perhatikan nih. Nih. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi menurut ayat ini, nggak ada rasul yang tidak berbahasa kaumnya. Contoh, kalau misalnya Allah ingin mengutus kepada orang Jerman, maka Rasul itu pasti harus orang Jerman. Kalau Rasul ingin mengutus kepada orang Jawa, Rasul itu harus berbahasa Jawa. Betul? Ya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah, tadi Isa berkata kepada Bani Arab, bukan kepada Bani Israel. Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Lalu kenapa nabi yang Ahmad ini, yang datang setelah Isa ini, tidak berbahasa Ibrani? Padahal dikatakan oleh Isa kepada Bani Israel tidak berbahasa Arab. Yo, jawab. Kamu tadi sudah tidak mampu jawab ya, bahwa ada nabi keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran yang namanya Ahmad. Nggak ada. Kamu mengutip Isa. Padahal pertanyaan saya kepada kamu adalah, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran ada nabi dari keturunan Ismail namanya siapa? Kamu paksa Muhammad. Coba tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak bakal ada. Tidak bakal ada, Nandar. Ya. Jadi janganlah kamu, Nandar, ya, saya katakan sekali lagi sama kamu, janganlah kamu menebar fitnah dan kebohongan. Enggak boleh. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menjadi nabi itu, contoh, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Ya kan? Nanti keturunan Bani Israel ada Musa jadi nabi. Nah, tunjukin satu nabi yang dari keturunan Ismail. Namanya siapa? Pakai ayat dong. Malah nunjukin Isa gimana? Coba, ayo fokus ke situ. Jangan kemana-mana. Ini sederhana-sederhana aja lah ya. Lagian tadi sudah saya bilang, kalau Isa berpesan kepada Bani Israel itu kan berbahasa Ibrani. Ya Bani Israel, akan datang nabi setelahku ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim tadi, harusnya si Ahmad ini yang dinubuatkan oleh Isa ini, harusnya dia berbahasa Bani Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani.
Dan dia harus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ini malah datang kepada Bani Quraisy. Sungguh Anda ini baca Quran sambil salto. Ayo, sekarang fokus Nandar ya. Jangan kau lari-lari kemana. Lari kau ke Roh Kudus, lari kau ke sini. Sekali lagi kau lari, kita nggak ada lagi gunanya diskusi. Kita fokus. Ya? Takut dia. Kan takut, kamu lari kemana-mana. Kita bahas itu kok. Baik. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Mohon kamu dewasa. Ayo, silakan. Tolong ya, teman-teman dukung ya. Si Edis pasti kaburin. Lihat aja. Silakan. Lihat ya, pakai timer. Justru saya menjelaskan apa yang Yesus jelaskan. Kalau di dalam Al-Quran jelas, Quran surat 61 ayat ke-6 berbicara ada seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang sahih. Edis, kita lihat nih. Ya. Nih, Edis. Ntar saya gedein layarnya. Ya, biar kamu lihat nih. Nih. Ya, nama Ahmad itu adalah aku adalah Muhammad dan aku Ahmad. Itu sama, artinya yang terpuji. Bahkan Edis, Alkitab saja itu mengakomodir. Kita lihat nih, Edis. Ya, saya tunjukkan kepada kamu. Nah, inilah gara-gara terjemahan, Dis. Kita lihat nih. Teman-teman lihat ya, Anda buka Alkitab Sabda, kata-katanya manis, Alkitab Sabda, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Kita lihat nih, ada strong number ya. Strong number atau leksikon 04261. Kita lihat 04261 ya. Nah, apa di sini teman-teman? Ya, di sini apa? Muhammad. Kita lihat. Ada referensi Alkitab. Ini lihat Edis. Edis, kita lihat Edis. Teman-teman, perhatikan ini. Bahkan kita lihat nih, ini referensinya Edis. Ini referensi dari bapak-bapak gereja. Hamad. Hamad ini bahasa Ibrani. Yang seirama identik dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad. Kita lihat nih. The Aramaic Hamidah means price and the name siapa Edis? Muhammad comes from the root. Alkitabmu saja mengakui Edis di dalam apa? Di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Ini mengakui. Coba kita ulangi teman-teman ya. Kita ulangi nih. Apa di sini dikatakan? The Arabic Hamidah mean fresh and the name Muhammad. Kita lihat bahasa Ibraninya. Garu kepala. Kita lihat nih. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Hikomam takim fehula Muhammadim. Ada tertulis nama Muhammad di dalam Alkitabmu. Sayang kamu gak beriman. Kita lihat lagi ucapan Yesus di dalam Matius 21:43. Apa yang dikatakan Yesus, teman-teman lihat ya. Yesus sendiri menubuatkan nabi setelah Yesus itu bukan dari kalangan Israel. Ini Matius 21 ayat 43 di dalam Alkitab TSI ya. Alkitab terjemahan sehari-hari Indonesia yang kau banggakan itu. Kita lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Yesus yang ngomong ini, saudara. Karena itu aku beritahu kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Jeder, saudara. Yesus saja sudah menyampaikan di dalam Matius 21:43 kalau kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Jangan tertawa kau karena kau tidak sanggup untuk membantahnya. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan di dalam Matius 21. Ini sama juga di dalam bahasa Ibraninya. Matius 21 ayat 43, teman-teman. Ya. Kita lihat. Kita lihat, teman-teman. Nih, ini kata Yesus, cuma di terjemahan Indonesia begini. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Rekam bahasa Ibraninya bener enggak? Tanya sama Bambang Nursena. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim,
bahwa kerajaan Allah dicabut daripada kalian bangsa Yahudi, fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada legoi. Sekarang saya tanya kepada kamu, Edis, legoi apa itu? Gak ngerti? Macet, saudara. Legoi itu kepada satu orang yang bukan Yahudi. Karena ayat ini tidak menguntungkan Kristen, dibuat ayat tambahan, yaitu ayat ke-44. Kita lihat nih, tafsiran Yerusalemnya. Coba lihat nih. Ya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah sehingga kiranya tidak asli. Karena berbicara tentang Nabi Muhammad ayat ke-42, ditambahkan ayat 43. Terimalah kebenaran, saudara. Termenung, Edis. Kupikir tadi Nandar memberi jawaban. Aduh. Oke, baik, waktu saya Nandar ya. Baik. Ya, Baik. silakan. Yang penting santun-santun aja. Kalau santun-santun kita Iya. tanggapi. Gini, Nandar, tadi itu yang saya tanyakan dari awal apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Kamu malah lari di dalam Al-Quran. Kamu malah lari ke Bible. Apa kamu sudah tidak pede lagi dengan Quranmu? Apa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa Quranmu ini adalah kitab yang menjelaskan? Tinggal sayalah di bawah kolong langit ini, di dunia pertiktokan ini yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Teman-teman sekalian, tunjukkan di dunia pertiktokan ini siapa yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Cuman Edis TV. Nandar, masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya? Gimana sih Nandar ini? Kamu kok lari-lari ke Bible? Saya tanya dalam Al-Quran. Lagi pula, Nandar tadi bilang begini. Muhammad dalam hadis sahih menjelaskan, nama saya adalah juga Muhammad, Ahmad juga. Gini Nandar, saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu. Kalau orang Islam, dia punya bilang, oh kami punya disiplin ilmu hadis. Kami harus tahu matannya, kami harus tahu periwayatnya, sanadnya, begini. Jadi kami harus mengkritik apakah hadis itu doib, ma'udhu, atau bagaimana. Nandar, saya kasih tahu. Saya orang Kristen, saya orang di luar Islam, saya kasih lagi tambahan satu. Untuk menentukan hadis itu akal-akalan atau palsu. Gini, hadis yang tidak punya asbabul wurud, yang tidak punya jalan cerita sehingga Muhammad tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad, saya pastikan palsu. Coba, apakah Muhammad seperti orang yang kesambet petir, tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad? Apa dia kesambet petir, tahu ngomong begitu? Pasti tidak mungkin. Pasti ada asbabul wurudnya. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa asbabul wurud. Asbabul wurud itu gini loh. Jalan cerita kenapa Muhammad kok ngomong gitu. Saya minta sama kamu pertanggungjawabkan. Ada angin apa, ada petir apa, ada badai apa, sehingga tahu-tahu Muhammad ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Ayo jelasin. Jelasin Koen Nandar. Jelasin. Karena kalau tidak ada asbabul wurudnya, saya pastikan itu akal-akalan orang Islam. Masa nggak ada angin, nggak ada petir, Muhammad tahu-tahu ngomong sendiri kesambet? Nggak mungkin. Nah, terus yang kedua, tadi di dalam Anda bilang Muhammad begini begitu. Teman-teman sekalian, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Kalian sok kenal tentang Muhammad nih. Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, mereka malah cari informasi tentang Muhammad bukan dari orang yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh umat muslim? Mereka malah tanya kepada Ibnu Katsir, tanya kepada Bukhari, tanya kepada ini, tanya kepada itu. Yang semuanya adalah orang-orang yang hidup setelah Muhammad. Padahal Al-Quran bilang, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian ini adalah umat yang sok tahu tentang Muhammad.
Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad. Tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Ini kalian ini fitnah yang nyata. Ya, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu apakah orang Islam? Tidak, tidak. Yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah satu kaum yang berada dalam kesesatan yang nyata selain daripada mereka yang mengada-ada, yang diada-adakan oleh Endang Sunanda. Sungguh ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara. Berat. Silakan tanggapi, fokus. Ya, baik. Aku ambil buku dulu ya. Baik. Nah, waktu jalan. Berat ini, saudara-saudara. Ini silakan. sabar, sabar, sabar. Biar tidak tergoncang. Baik. Bentar. Lama, saudara-saudara. Sabar dong, itu aja. Jangan ngomong, ini bagian aku. Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Dawud. Jadi ya? Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus. Nabi Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin. Aku bukan Rasul, aku bukan Nabi ini. Aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah. Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihissalam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib. Hancur di salib itu karena ini ajaran iblis, makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi, inilah yang dimakan oleh iblis, makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, Saudara. Lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan. Nih,
Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Edis, waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke. Nih, coba kalian lihat nih, Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab. Kalah debat, kalah PK kamu. Jawab. Kalah kan. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat. Evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wallah kadalah Semar Badranaya. Baik. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Di mana di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi? Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau siapa yang memecat dia menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu katakan dia bukan nabi, datang sebagai nabi? Lalu dia datang sebagai apa? Utusan siapa dia? Utusan setan. Sungguh nekat kamu, Nandar. Lalu kamu mengatakan bahwasanya Isa akan datang membunuh babi. Berapa banyak babi nanti di dunia ini, Nandar? Capek nanti Isa membunuh babi, Nandar. Nanti dia datang ke Tiongkok saja, di Tiongkok, di RRC. Berapa banyak babi di sana, Nandar? Nanti dia masuk ke RRC nggak pulang-pulang karena babi di sana begitu banyak. Belum lagi nanti dia ke Jerman, di sana banyak ternak babi. Belum lagi nanti ke Amerika. Kapan nanti dia pulang, Nandar, ke Indonesia, Nandar? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, kamu, Nandar. Masa kamu bilang Isa kerjanya membunuh babi, sedangkan jumlah babi banyak sekali di dunia ini, Nandar? Heran saya melihat kamu, Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat luar biasa. Kamu bilang bahwa Muhammad tidak ada nabi setelah Muhammad. Ternyata nanti Isa akan turun di akhir zaman. Gimana logikamu, Nandar? Hah? Logikamu gimana ini? Semua logikamu berantakan, tidak karu-karuan, Nandar. Aduh, Nandar. Terus kamu mengarang-arang lagi, kamu tanya sama saya, siapa ini orang Yahudi yang kepadanya nanti akan dicabut? Nandar itu kan sedang berbicara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, diberikan kepada bangsa lain, semua bangsa, Nandar, bukan orang Arab. Inilah teman-teman ya, mereka ini apapun sama mereka dipelintir, apapun sama mereka ditafsir-tafsir. Tadi kamu mengutip di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 bahwasanya Isa berkata, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Sama Nandar diedit Ahmad jadi Muhammad.
Sungguh kamu terlalu nekat, Nandar. Masa Ahmad kamu rubah jadi Muhammad? Kamu pikir Allah kurang tinta hanya untuk sekedar menulis angka MU? Hah? Ahmad kamu edit jadi Muhammad. Lagi pula di situ, Isa itu kan berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, bahwasanya nanti akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang Nabi kepadanya adalah Ahmad? Yang datang malah orang Arab. Padahal tidak pernah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Menurut Quran surat Ibrahim. Ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya kan? Tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel yang tentu saja bukan berbahasa Arab, bahwasanya akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Kamu bilang Ahmad orang Arab, masa orang Arab diutus kepada Bani Israel? Sedangkan Allah tidak pernah mengutus satu orang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ini kamu termasuk nekat yang nyata, Nandar. Ya, cobalah Nandar. Itu nggak sinkron, semua ceritamu itu berantakan, nggak ada yang sinkron. Semua kamu karang semua, kamu pelintir-pelintir, kamu edit-edit, ya. Makanya sesuailah dengan apa yang tertulis di Quranmu. Dan barang siapa yang menuliskan suatu buku lalu berkata ini dari Allah, itulah kamu hanya untuk mencari keuntungan belaka, Nanda. Kamu menulis-nulis, mengarang-arang buku, kamu bikin-bikin sendiri. Kamu edit Ahmad jadi Muhammad. Tidak ada di situ dibilang Ahmad itu kepada Bani Arab, kepada Bani Israel. Kamu bikin jadi orang Arab, Nandar. Sungguh kamu pemfitnah yang keji, kamu Nandar. Keji, kamu pemfitnah yang keji. Silakan. Alhamdulillah, menang debat, menang PK kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Terima kasih atas kontribusi kalian. Allah Maha melihat. Kalian memenangkan PK, saya memenangkan perdebatan, ya. Oke, inilah si Edis gak ada data. Baik, saya tunjukkan datanya. Nah, inilah kelemahan Edis, teman-teman. Dia itu nggak ada ilmu sebetulnya. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, takabur lil mutakabir sodako, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Saya berbicara dengan data, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kamu ngomong tidak ada satupun data yang kamu berikan. Itulah karena kamu pengikut Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Nih, kalau saya, kamu katakan, Nandar, bagaimana Yesus membunuh babi? Itu makna alegoris, Dudul. Di dalam Imamat 11 ayat ke-7, babi haram. Nanti Yesus akan membaca surat Al-Maidah ayat ke-3, ayat ke-4, ayat 5 bahwa babi itu haram. Umatku yang dulu nyembah aku, kalian masuk neraka. Matius 7:21. Wahai umatku, kalian sekarang bukan umatku, sekarang umat Nabi Muhammad. Siapa yang makan babi akan dibinasakan. Itu kata Yesus nih. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya ya. Kalau saya nggak berbicara asumsi ini ya. Riwayat dari Abu Hurairah. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullahu illal Islam. Nih, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, nih, pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam. Dan dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Perhatikan ini hadisnya. Nih, antara aku dan dia tidak ada nabi dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya ketika dia seorang laki-laki bla 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 bla. Jadi Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah yang mengikuti risalah, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yesus, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan Musa ada di zamanku, dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ben, terima kasih Ben. Anda spender nih, luar biasa nih. Berkah selalu. Tanpa Anda, saya tidak akan menang PK. Biarkan saya yang mengalahkan Edis dari data. Des,
Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Nih, ini pertanyaan saya, kamu lewatkan. Perhatikan, ini Bible-mu ya. Ini Bible-mu, Edis, perhatikan. Ini Bible-mu Matius 21 nomor 43. Kalau di dalam bahasa Ibraninya yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan dulu dalam bahasa terjemahan. Saya bacakan dalam terjemahanmu ini. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Jawab, nggak dijawab. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan begini, Alhen ani omer lahem, bukankah aku mengatakan kepada kalian, kitusar malkut ha Elohim, umat pilihan Tuhan, kerajaan Tuhan akan dicabut mikem dari kalian, fayiten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa legoy di sini? Nah, Anda tahu tidak? Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Kalau singularnya satu orang di luar bangsa Yahudi namanya goy. Goyim, im. Imbuhan im adalah plural. Kalau sendirinya goy, pertanyaan saya, tolong jawab. Umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa? Jawabannya ada di dalam Quran. Apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan yang pernah dihadirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari berbuat mungkar, wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan begini. Ya, Yesus mengatakan begini. Matius 21:43. Yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Di dalam Markus, waduh, menang. Habis, jawab pertanyaan saya, menang debat, menang PK. Tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Dia tetapi semangat, karena teman-teman. kebenaran Islam. Dia semangat karena kok dapat koin banyak. Dia semangat, dia teman-teman, dia semangat dia karena dapat banyak koin dia. Nandar, sudah? Jawab. Giliran saya ya. Baik. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Isa itu bukan nabi. Terus saya bilang sama kamu, berarti Isa itu sudah pensiun atau sudah dipecat jadi nabi. Tapi kamu termenung, terdiam, tidak kamu sentuh sama sekali, Nandar. Ya, tema kita itu, kenapa kamu lari kemana-mana? Ini loh, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, ternyata nabi terakhir itu Isa, bukan Mamat. Sekarang kenapa kamu bilang untuk menghindari biar Muhammad jadi nabi terakhir, kamu bilang Isa datang bukan sebagai nabi. Lalu dia datang sebagai apa? Tukang sayur. Dia datang sebagai tukang sayur gitu maksudku. Kamu bilang bukan sebagai nabi dia. Maksud kamu mengatakan dia bukan sebagai nabi itu apa? Apa maksud kamu mengatakan itu, Nandar? Sungguh lancang kamu mengatakan demikian. Mau kamu katakan bahwa dia sudah dipecat? Dia sudah dipecat jadi nabi maksudmu? Atau mau kamu katakan bahwa dia sudah pensiun menjadi nabi? Lalu tadi kamu bilang, jikalau Muhammad bilang pada, jikalau ada Musa, jikalau ada Isa, maka dia akan menjadi pengikutku. Pret. Kenapa saya bilang pret? Kenapa saya bilang pret? Saya buktikan, saya ngomong gak ngasal-ngasal. Katamu waktu Muhammad naik Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Katanya dia minta sholat. Allah bilang sholat. Berapa kali? Si bilang sama Allah 50 kali. Lalu dia turun. Lalu Musa ngomong, "Oh Muhammad, tawar. Kamu umatmu gak akan kuat." Datang lagi. Turun lagi. Berapa Muhammad? 40. Terus tawar lagi.
Terus balik lagi dia ke Allah, ya Allah turunkan, turun lagi. Musa yang ngomong, kok bisa-bisanya kamu bilang Musa menjadi pengikut Muhammad? Sedangkan di situ Muhammad manggut-manggut sama Musa, disuruh bolak-balik macam tukang ojek, Nandar. Kok bisa-bisanya kamu nekat mengatakan bahwa jikalau ada Musa, maka dia akan menjadi pengikutku? Pret. Nandar. Kenapa saya katakan pret? Cobalah bayangkan Nandar ya, dia bolak-balik wirawiri kayak kurir Gojek. Nandar, kok nekat kamu mengatakan bahwa Musa akan mengikut dia? Terus kamu bilang bahwasanya nanti hak kerajaan surga akan diberikan kepada bangsa goyim. Kan sudah dibilang banyak, itu kepada segala bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwasanya dia nanti akan kepada bangsa umat Islam? Kamu bilang umat Islam itu umat yang terpilih, mereka itu umat yang berkasih sayang. Nandar, memang benar. Muhammad pernah mengatakan begini, generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Umat yang terbaik itu adalah pada di zaman Muhammad. Memang betul itu ada dikatakan sama Muhammad. Tapi kamu lupa Nandar, ternyata generasi Islam di zaman Muhammad saling bunoi, saling membantoi Nandar, saling membantoi. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling membunuh di dalam perang Jamal. Mereka saling membunuh di dalam perang Karbala, di dalam perang Siffin. Bagaimana Utsman berperang melawan Ali, bunuh-bunuh mereka di sana Nandar. Kok nekat kamu bilang bahwasanya mereka itu generasi terbaik? Itukah umat terbaik yang berperang bertempur sesama saudara mereka sendiri saling membunuh? Sungguh kamu Nandar, dimanapun kamu mengklaim maka disitulah kamu akan hancur lebur Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar ya. Sudahlah Isa kau bilang pensiun jadi nabi, sudahlah Isa kau bilang sudah dipecat dia jadi nabi. Kamu bilang lagi kamu karang-karang lagi segala macam. Aduh, udahlah Nandar ya. Sekarang kembali ke tema utama Nandar ya. Di sini jelas kamu mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, dia itu adalah penutup para nabi. Ternyata Isa akan datang setelah Muhammad. Terus kamu bilang biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan, kamu bilang dia bukan datang sebagai nabi. Berarti dia datang sebagai tukang sayur. Nandar tukang sayur. Tega kamu Nandar mengatakan Isa tukang sayur. Nekat kamu bilang. Terus kamu bilang dia membunuh babi Nandar. Kamu bilang itu perumpamaan, bilang aja karena terlalu banyak babi dia capek Nandar nanti. Baru kamu bilang itu perumpamaan. Ini benar kamu Nandar? Silakan. Aduh, terima kasih kaum muslimin. Menang PK, menang debat. Memang Allah itu ya benar di dalam Quran surat As-Saff. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Oke, Edis. Ayo, jangan lari kau. Ayo. Terima, woi. Jangan ngulang. Waktu bahkan udah baik. Jalan. Oke, udah. Kau liatin koin aja yang kau liatin. Lihat teman-teman ya. Nah, Kristen ini memang dibodohi dengan terjemahan. Ini yang saya tampilkan adalah bahasa Syriak ya, Syriak Bible nih teman-teman ya. Ini bahasa Suryani, jadi Mama Gupron ini pendusta ya. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Saya baca di dalam Matius ya. Teman-teman, kita lihat nih Matius 1. Matius 1 teman-teman, di sini ternyata Iso Masiho. Ini tulisannya Iso Masiho nih. Ini bahasa Suryani. Oke. Jadi Kristen ini nama Yesus saja udah salah ya. Oke, saya jelaskan sekarang. Quran surat Az-Zukhruf. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 saya bacakan. Evangelis ini teman-teman baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Aramaik bisa, baca Quran hadis bisa. Oke, kita lihat nih. Edis, perhatikan ini. In huwa illa abdu an amna alaihi wa ja'alnahu masalalin nabi Israel. Ya, apa artinya Isa ini teman-teman? Isa ini tidak lain hanyalah seorang hamba
yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel tuh. Untuk Bani Israel, li Bani Israila. Nah, ini menurut Al-Quran, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang kita lihat menurut Bible. Matius 10 nomor 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Al-Quran maupun Bible mengatakan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Lah kalian orang mana? Orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Bukan untuk orang Madura, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Batak. Yesus diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, dia pensiun sebagai nabi ketika Nabi Muhammad hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami abi min umatin." Siapa di kalangan umat ini? Yahudiyun, orang-orang Yahudi. Atau Nasroniyun, orang-orang Kristen. Falam tu mimbi daholanar. Yahudi dan Kristen yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, mereka tidak beriman kepadaku, daholanar, masuk ke dalam kerajaan neraka. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab. Anda bertanya apapun saya jawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, masalah tadi kita membahas tentang Yesus lari kepada perang. Ingat, Katolik yang mengisdatkan Protestan itu 30 juta orang loh. Sejarah itu mencatat. Jangan kau lari ke perang. Di dalam Kristen saja, di dalam Matius 10 nomor 34 apa di? Ayomer ya ocu amaci. Yesus mengatakan apa? Aku diutus bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Makanya Yesus membuat kerusuhan kan ajarannya. Katolik, Protestan perang, ketuhanan perang, karena memang untuk perpecahan. Kalau Nabi Muhammad baca Quran surat 61 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Aku ini diutus untuk membawa petunjuk. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullih, dimenangkan atas segala yang agama yang. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Edis saya tanya ini nggak jawab. Sekarang saya tanya lagi. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Saya tanya kepada Anda, siapa orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21:43? Di dalam bahasa terjemahannya nih. Siapa? Karena itu kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Tolong jawab pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Makanya ini karena untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya teman-teman tuh. Dibuat ayat palsu kurung kurawal karena ternyata terbukti untuk Nabi Muhammad. Jeder. Ben, terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mikana tadi malam 3 orang babak belur. Edis sekarang ditanya apa, jawabannya kemana? Jeder kamu Edis. Kalah PK. Aku menang debat. Sudahlah Nandar, kau jangan budak-budak kamu. Udah ya. Sekarang gua ya. Nyerah lagi kamu. Ya. Enggak nyerah apa? Mana waktunya? Nangis kau. Nangis? Ayo, terima itu. Kok nangis sih? Ayo terima. Malah jangan nelpon bom-bom. Pokoknya kalau kamu nelpon bom-bom nge-report aku, kalau tiba-tiba berhenti berarti kamu nelpon si bom-bom nge-report aku ya. Awas jangan nge-report kamu. Bukan kalau sudah kalah debat. Iya, kamu nelpon. Ini kok cuma nelpon mana? Ayo udah jawab. Oke, baik. Saya mulai ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pengakuan dari mulutnya Nandar sendiri. Bahwasanya kata dia, Isa itu sudah pensiun jadi nabi, kata dia. Sungguh luar biasa kamu Nandar mengatakan Isa pensiun jadi nabi. Lalu dia datang itu diutus siapa? Kalau dia bukan datang sebagai nabi. Dia utusan siapa Nandar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia utusan Allah tapi dia bukan nabi? Terus dia diutus sebagai tukang sayur, maksudmu Nandar tukang sayur?
Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar. Ya, tadi pertanyaan saya sama kamu loh. Semua klaim-klaimmu saya bantah loh, Nandar. Kamu bilang kata kamu, jikalau Musa datang, dia akan menjadi pengikutku. Isa akan menjadi pengikut Muhammad. Tadi kan sudah saya bilang pret. Nandar. Udah saya bilang loh, itu kan memang ada dalam riwayatmu. Bagaimana Muhammad disuruh wirawiri bolak-balik untuk menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu pun masih disuruh lagi sama Musa untuk ditawar lagi kurang. Katanya Muhammad sudah malu. Loh, sedangkan Muhammad saja sudah dibikin macam kurir sama Musa. Kok bisa-bisanya kamu bilang Musa jadi pengikut Muhammad? Ini kan sungguh nekat yang sangat keji. Ya kan? Terus kamu bilang status Isa adalah hakim yang adil. Hakim yang adil status dia, Nandar, sebagai tanda bagi seluruh alam. Lah Muhammad tanda apa, Nandar? Muhammad jadi hakim apa? Hakim apa dia? Gimana sih kamu, Nandar? Pakai logika dong. Masa kamu bilang Muhammad lebih tinggi daripada Isa? Sedangkan Isa saja hakim yang adil. Hakim loh, hakim yang adil dia. Muhammad apa? Polantas aja dia bukan, Nandar. Aduh, kamu itu nekat sekali, Nandar, nekat. Terus kamu bilang tadi bahwasannya ada perang antara ini. Nandar, ada nggak pengakuan dari Bible bahwasanya itu umat-umat yang perang itu adalah generasi terbaik? Ada nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Nggak ada, Nandar. Tidak ada pembenaran dari Tuhan Yesus bahwasanya yang pergi perang itu adalah umat terbaik Kristen. Nggak ada. Tapi Muhammad mengatakan bahwa generasi terbaik umat Muslim, sebaik-baiknya manusia dari yang dilahirkan oleh Adam adalah generasi sahabat. Itu ada itu, Nandar, hadisnya. Ya, jangan pura-pura kayak kamu nggak tahu hadisnya. Memang kamu nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Ya, tapi Nandar, biar kamu tahu. Umar dibunuh, ya kan? Kemudian Utsman bin Affan dibunuh, ya, Ali bin Abu Thalib dibunuh, bahkan cucu Muhammad dibunuh. Itukah generasi terbaik yang hobi membunuh, saling membantui? Nandar, coba kamu pikir, Nandar, pakai akal pikiran. Itu dibilang loh, ada konfirmasi dari Muhammad bahwasanya mereka itu generasi terbaik, umat manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Adam. Masa kerjanya saling membantoi, Nandar? Ya kan? Ali berperang melawan Utsman bin Affan. Mereka perang dalam perang Jamal, perang Siffin. Ya, Aisyah juga terlibat konflik. Setelah Muhammad meninggal, Nandar, mereka itu saling membantoi. Itukah generasi terbaik? Kalau kamu bilang ada konflik antara Kristen Protestan, memang betul. Tapi apakah ada pernyataan dari Yesus bahwasanya mereka itu ini? Nggak ada. Yang dibilang oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, Nandar, ya. Jadi apapun semua yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Di mana yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Terus pertanyaanmu kamu ulang-ulang lagi tadi. Kepada siapakah kerajaan surga itu diberikan? Sudah saya jawab. Kepada bangsa yang kepadanya dia memegang perintah Allah. Jelas. Kok kamu bisa berhalusinasi kepada orang Arab, Nandar? Terus kamu bilang lagi, semua pertanyaanmu saya jawab loh. Pertanyaan saya satu pun gak ada yang kamu sentuh. Ya, terus kamu bilang, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Betul, Nandar. Tapi Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Jelas. Memang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Itulah kenapa Yesus tidak datang ke Cina. Yesus tidak datang ke Indonesia. Yesus tidak datang ke Amerika. Yesus tidak datang ke Jerman. Dia datang kepada orang Israel dan murid-muridnya diutus untuk pergi kepada seluruh dunia. Muhammad diutus kemana, Nandar? Kemana, Nandar, diutus Muhammad? Jangan heran, jangan ngahayal kalau Muhammad datang ke Indonesia, Nandar. Jangan ngahalu. Ya. Halu terus. Terima kasih teman-teman semuanya. Pertanyaan saya kamu jawab. Iya, ini nanti saya jawab. Lari terus kamu dari pertanyaan saya. Ya, itulah video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah dikuatkan, diberkati melalui diskusi tersebut. Apologet Kristen dengan Yonatan Nandar di video tadi, banyak poin yang mereka bahas. Mereka membahas tentang siapa nabi terakhir
Apakah Nabi Muhammad, apakah Isa Al-Masih, atau Yesus Kristus? Nah, saudara dalam Tuhan, Yonatan Nandar dan Edis TV ya menjelaskan siapa nabi terakhir di akhir zaman menurut pandangan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu saja kalau kita kembali ke Alkitab, maka Yesuslah yang datang di akhir zaman. Yesuslah yang menjadi hakim di akhir zaman menurut Alkitab, menurut iman Kristen. Kalau kemudian ya Yonatan Nandar mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Isa yang datang di akhir zaman, ya itu sah-sah saja menurut imannya dia. Tetapi dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Yesus datang di akhir zaman. Yesus datang sebagai hakim di akhir zaman. Yesus datang sebagai orang yang membuka pintu kerajaan sorga di akhir zaman. Hal itu bisa kita temukan di dalam kitab Wahyu Alkitab. Bagaimana Yesus menjadi hakim, Yesus mengusap air mata orang-orang percaya kepadanya, Yesus membawa mereka ke sorga, ke tempat yang Yesus sediakan bagi mereka. Saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, Yesus adalah Allah yang memberikan hidup bagi orang percaya, Yesus adalah Allah sumber kehidupan itu sendiri. Yesus memberikan kepastian bahwa orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana dia sampaikan dalam kitab Injil, bahwa dia datang untuk membawa orang-orang percaya, orang-orang kudus ke tempat di mana dia berada, ya, di waktunya dia, yaitu di waktunya Tuhan. Karena dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang tidak sia-sia. Kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita punya pegangan hidup di dalam Yesus, bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kerajaan sorga pasti menjadi bagian kita, pasti menjadi milik kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita bersyukur di mana kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang penuh kasih, yang telah datang ke dunia ini menyelesaikan masalah dosa antara kita dengan Tuhan, sehingga kita dengan leluasan bisa mengatakan ya Abba, ya Bapa kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa ya Alkitab memberikan kita pandangan bahwa orang yang kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia menunjukkan kesetaraan atau derajat yang sama antara dia dengan Allah Bapa. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Kita punya Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, dan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka kita sebagai orang Kristen wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mengasihi kita. Saudara dalam Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita layak di hadapan Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena pemikiran kita yang cerdas, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, aku yang menetapkan kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dalam Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Maka kita bersyukur karena di antara jutaan manusia di muka bumi ini, kita dipilih Yesus menjadi umat pilihannya, menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita tetap memuliakan Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah mengasihi kita dan menyelamatkan hidup kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap optimis dan tetap semangat bahwa Yesus ada bagi kita, Yesus menolong kita, Yesus menopang kita, dan Yesus setia
menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan membuka jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Hal yang terpenting adalah kita memuliakan Tuhan di segala hidup kita, entah itu sukacita ataupun duka cita, sehingga dalam hidup kita nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini, dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memberkati dan komentar yang memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, dan share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.